Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas A2 Ilmu Komunikasi. Nama saya Hanifah. Nama saya Rizky Fadila. Nama saya Fajar Maulana Malik. Nama saya Sonia. Nama saya Ahmad Rafindra Riyadi. Saya Maliana Asih. Kenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Firdaus. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Nah, yang pertama itu ada pengertian sistem etika. Apa sih pengertian sistem etika? Nah, etika itu diambil dari bahasa Yunani yang berarti ethos, tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat istiadat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat istiadat etimologis. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Nah, pengertian etika dalam arti luas yaitu ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk pada umumnya sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengatur disebut moralitas dan etika. Nah, yang kedua ini ada perbedaan etika dan etiket. Nah, biasa yang sering kita dengar itu ada etika. Nah, lalu apa sih perbedaannya etika dan etiket? Yang pertama, makna hakiki. Etika berarti moral dan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun adat istiadat. Ya, asal-usulnya kata etika berasal dari kata etos, serta etiket berasal dari kata etiquette, mengatur pada perilaku manusia. Secara normatif, etika lebih mengacu pada filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk, dan etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Aliran etika dan karakteristiknya. Aliran yaitu etika keutamaan, teologis, dan deontologis. Karakteristik yaitu 1. Disiplin, kejujuran, belas kasih, dan murah hati. 2. Kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. 3. Keyakinan, kepatuhan, dan kepantasan. Dimensi nilai Pancasila. Sila pertama mengandung dimensi berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kedua mengandung dimensi humanis, artinya menjadi manusia lebih kemanusiawi, yaitu berupa meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila ketiga mengandung nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Sila keempat mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, dan tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Sila kelima mengandung nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesedihan orang lain, dan membantu kesulitan orang lain. Pancasila sebagai sistem etika. Etika merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan memiliki etika, maka kita mampu menjalankan kehidupan bernegara dan baik sebagai masyarakat yang mempunyai perilaku yang baik. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika maknanya dengan moral. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, atau adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya nilai-nilai yang bersifat universal dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Etika juga merupakan pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran-ajaran moral tertentu
atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab untuk mempertimbangkan berbagai ajaran moral. Etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip perilaku berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam budaya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Pancasila sebagai dasar filosofi negara serta filosofi hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang sistematis. Oleh karena itu, sebagai suatu dasar filsafat, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hierarkis, dan sistematis. Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika keutamaan Pancasila. 1. Kebijaksanaan melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang bertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal, rasa, kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak Tuhan dengan memelihara nilai-nilai kehidupan kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius. 2. Kesederhanaan membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. 3. Keteguhan membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. 4. Keadilan memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya. Organisasi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. 4. Kesenjangan antar kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. 5. Ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia karena banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pada zaman Orde Lama. Pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti oleh banyak partai politik, tapi hanya dimenangkan oleh 4 partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslimin Indonesia atau PARMUSI, Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Jadi, tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum di zaman Orde Lama itu dianggap terlalu liberal. Karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Next. Kedua, pada zaman Orde Baru sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang secara kodrat bersifat dualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain. Dalam kebersamaan hidup, manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera.
Tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak. Oleh karena itu, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Pendukung dari Pancasila sebagai sistem etika adalah Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Di setiap saat dan di mana saja kita berada, etika bangsa ini sangat berandil besar. Dengan menjiwai butir-butir Pancasila, masyarakat dapat bersikap sesuai etika baik yang berlaku dalam masyarakat maupun bangsa dan negara. Nah, kita jawab ya. Menurut kami, dalam melaksanakan langkah itu perlu diwadahi oleh kelembagaan seperti pemerintah untuk bersama-sama menerapkan nilai Pancasila melalui sistem dan cara yang lebih modern tanpa menghilangkan maksud dari tujuan menanamkan sistem etika di Pancasila tersebut. Kita hanya perlu berkembang dan belajar dalam bidang yang kita minati dengan jalan yang benar dan harus selalu memupuk diri terhadap sikap kritis, nasionalis, dan spiritualis guna membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Nah, jawabannya adalah etika merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan memiliki etika, maka kita mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan baik sebagai masyarakat yang mempunyai perilaku yang baik juga. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral kehidupan. Nah, langsung ya kita jawab. Bangsa Indonesia itu terdiri atas beragam suku bangsa dan bahasa, sehingga interaksi dan dinamika kehidupan sosial perlu dilandasi dan dinapsi etika atau cara hidup Pancasila. Jadi kayak harus berdasarkan cara hidup Pancasila gitu ya, berdasarkan Pancasila. Karena dengan etika Pancasila, kita sebagai warga akan bisa menerima mereka yang berbeda dengan kita. Dengan etika Pancasila, semua pekerja dalam profesi apapun tidak akan merugikan orang lain. Karena di dalam Pancasila, etika sudah ditetapkan di Indonesia, karena itu merupakan hal yang penting. Karena tujuan etika itu sendiri adalah untuk kebaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay classy.